Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahili, la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman yudraku takbiratul ula ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Sadaqallahul azim wa balaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da tahmid wa salawat, khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah. Ingat, di antara tujuan disyariatkannya salat Jumat adalah litarqiyatil iman wa tuqa, untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka jangan sampai kita datang terlambat, jangan sampai kita hanya menggugurkan kewajiban karena kita duduk berkumpul di ruangan ini bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender ataupun main handphone, tapi kita hadir sholat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat terdapat dua waktu mustajab yang Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama, ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua, selepas sholat asar menjelang maghrib di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengabulkan semua doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam buku autobiografi Syekh Maulana Thariq Jamil, beliau pernah kedapatan melihat seorang tentara Zionis Yahudi sedang mengintip di jendela musallah di kota Rafah, perbatasan dengan Palestina. Saat itu para kaum muslimin sedang sholat subuh berjamaah. Tentara Zionis itu mengintip sembari menghitung berapa orang yang sholat subuh di musallah tersebut. Setelah selesai sholat, Syekh Maulana Thariq Jamil mengejar tentara Zionis itu seraya bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di masjid kami? Si Zionis menjawab, tidak, saya hanya menghitung jumlah orang yang sholat subuh di masjid Anda. Kenapa engkau menghitung jumlah orang yang sholat subuh di masjid kami? Karena titik kebangkitan Islam ada pada kekuatan sholat subuh berjamaah. Kalau kalian sholat subuhnya menyamai
seperti banyaknya yang hadir sholat Jumat, disitulah pasti kami akan kalah. Disitulah Islam akan kembali berjaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sholat berjamaah ini memang amat sangat ditekankan di dalam agama Islam. Karena telah kita lakukan pemboikotan kepada mereka. Kita berkumpul di siang hari untuk menggalang aksi, tapi tetap mereka belum gentar, hanya sedikit kegentarannya. Tapi ketika kita menunjukkan power kita, sholat subuh berjamaah di masjid penuh, maka disitulah akan terbebas kemunafikan dalam setiap hati orang yang beriman. Buya Hamka rahimahullah ta'ala menyampaikan, kalau ingin melihat orang muslim, lihatlah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak jumlah mereka. Tapi kalau ingin berjumpa dengan orang mukmin, jumpailah mereka di shaf pertama sholat subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada muqaddimah tadi kami sampaikan, man shalla lillahi arba'ina yawman, siapa orang yang mampu salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, bukan 40 waktu tapi 40 hari berturut-turut, yudraku takbiratul ula mal imam, dia selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atani, maka Rasulullah menjamin orang tersebut diberikan garansi, diberikan jaminan, bara'atun minan nifaq, orang tersebut pasti bebas dari sifat kemunafikan. Bara'atun minan nar, orang tersebut terbebas, namanya tidak ada dalam daftar penghuni neraka. Walaupun dia punya dosa di masa mudanya, di masa lalunya, tapi ketika dia mampu bertobat, sholat berjamaah tidak pernah putus, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, di rumah, di tempat pembelanjaan, di masjid, di musola, bisa. Namun pertanyaannya adalah ada pada diri kita sendiri. Saking terburu-burunya, saking tergesa-gesanya, tidak mau ikut berjamaah. Padahal orang yang berjamaah itu afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih baik daripada orang yang sholat sendiri berbanding 27 derajat. Dalam hadis lain Mu'jam Tabrani, Rasul sampaikan, man masya ila salatin maktubah, siapa orang yang berjalan menuju tempat berjamaah, dia ingin sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya secara berjamaah, kahajjatin mabruratin, dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Wa man masya ila salatin nafilatin fil jamaah, siapa orang yang berjalan kaki menuju masjid, tempat salat sunnah, salat Idul Fitri, Idul Adha berjamaah, dia datang ke umratin makbulah, dia mendapatkan ganjaran umrah yang sempurna. Haji dan umrah Rasul janjikan bagi mereka yang rajin salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya salat berjamaah? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan salat berjamaah hukumnya fardhu ain, wajib setiap individu untuk salat berjamaah. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah bersabda melihat masjidnya sepi, masjidnya kosong, lau harriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka yang tidak salat ke masjid. Apa dalilnya? Ketika Abdullah bin Ummi Maktum yang matanya buta
Ya Rasulullah, mata saya buta, apakah saya tetap datang ke masjid? Rasul bertanya, hal sami'tum nida, apakah kamu dengar panggilan azan? Datangi. Sedangkan menurut Imamul Azam, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Setiap satu kampung wajib ada yang sholat berjamaah. Kalau satu kampung itu tidak ada yang sholat berjamaah, maka satu kampung itu mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, datangilah panggilan sholat, datangilah masjid, musalla, sholatlah secara berjamaah, karena jeruk busuk kalau berkumpul dengan jeruk baik juga akan ada harganya dalam satu peti. Kalau kita sholat sendiri tidak khusyuk, sholat berjamaahlah kita, maka insya Allah akan dapat pahala juga 27 derajat. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah